Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat pagi waktu saya, selamat pagi di Amerika, selamat malam di Indonesia. Eee, Selamat datang di edisi kedua dari webinar yang kita sebut istilahnya sebagai Summer Colloquium. Di webinar ini kita akan ngebahas tentang peluang riset di fisika medis yang akan disampaikan materinya oleh Mbak Sita Gandes Pinasti. Beliau adalah dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Sebelum kita masuk ke acara inti, eee, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Harun Ardiansyah. Saya moderator dan, nantinya akan memandu acara ini. Kalau misalnya mungkin ada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ada yang heran, "Kok ini acara di posternya kok nggak ada logonya? Ini siapa yang mengkoordinir? Siapa yang bikin?" Gitu. Karena memang ini tuh adalah inisiasi dari beberapa, apa ya, bisa dibilang beberapa ilmuwan nuklir di seluruh dunia, antar ilmuwan muda dan apa, teman-teman yang sedang melaksanakan studi lanjut ke luar negeri. Jadi kami membuat komunitas dan akhirnya memutuskan kayak di summer ini kayaknya lumayan banyak waktu lowong di musim panas ini, di summer ini. Dan juga karena pandemi juga, jadi kita mikir kayak, "Ya udahlah, yuk kita bikin webinar aja yuk, siapa tahu di luar sana ada yang pengen ikut dan pengen dengerin." Dan fokus kita adalah untuk, memberitahukan tentang apa sih sebenarnya riset-riset yang sekarang lagi happening di dunia nuklir. Riset-riset ini webinar ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian yang berkaitan erat dengan nuklir. Yang ini adalah di shift 2, yang pertama kemarin itu yang berkaitan dengan reaktor nuklir, tentang studi neutronik reaktor nuklir. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke riset di fisika medis. Ini banyak sekali orang-orang baru yang belum pernah saya kenal sebelumnya, meskipun ada beberapa wajah-wajah yang familiar, beberapa nama-nama yang familiar. Jadi untuk yang mungkin baru tahu, baru apa, baru tahu dari kenalan itu selamat datang dan terima kasih karena sudah berkenan untuk bergabung. Eee, Sedikit saya memperkenalkan tentang Mbak Sita. Jadi Mbak Sita ini alumni Teknik Nuklir UGM. Eee, sama seperti saya. Jadi saya itu sebenarnya adik kelasnya Mbak Sita, cuman memang kita itu nggak pernah ketemu langsung di kelas, nggak ketemu langsung di kampus karena Mbak Sita keburu lulus ketika saya masuk. Jadi, setelah di S1 di Teknik Nuklir UGM, kemudian melanjutkan studi di Medical Physics di Ruprecht-Karls Universität Heidelberg di Jerman, mengambil fisika medis. Terus sekarang setelah studi S2-nya selesai, sekarang menjadi dosen di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Beliau juga pernah ada pengalaman beberapa internship dan riset, di antaranya ada di STKSN di Belgia, sebelumnya ketika S1 juga sempat mengikuti beberapa riset juga. Terus kemudian sebelum saya serahkan ke Mbak Sita untuk memulai presentasinya, saya ingin memberitahukan beberapa hal. Yang pertama adalah kalau misalnya nanti Bapak, Ibu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian ada pertanyaan, mohon disampaikan saja via chat. Nanti kita nanti akan setelah presentasi Mbak Sita selesai, akan saya bacakan satu persatu. Dan kalau misalnya memang waktunya tidak memadai, nanti kita akan cari cara supaya eee, pertanyaan Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian bisa terjawab. Dan untuk rekamannya ini sekarang ini sedang saya rekam. Jadi materinya ini sedang saya rekam, jadi kalau misalnya nanti juga setelah semua ini selesai, nanti akan saya edit dikit, rekamannya, terus kemudian nanti akan saya kirim ke email, karena sebelumnya kan undangan untuk link Zoom-nya ini kan juga saya kirim via email. Jadi sistemnya sama, nanti kalau misalnya ada, apa namanya, rekamannya ini udah selesai dan siap didistribusikan, nanti saya akan distribusikan via email juga, nanti berupa link, seperti itu. Terus selanjutnya untuk kenyamanan kita bersama ya, nanti ketika Mbak Sita akan mulai presentasinya, saya akan mute semuanya dan ada fitur di Zoom yang bisa membuat yang bukan host untuk tidak bisa unmute. Jadi mohon maaf kalau misalnya ingin unmute karena nggak bisa habis ini. Jadi untuk kenyamanan kita bersama, jadi biar biar
enak lah ngedengerinnya. Oke, Mbak Sita udah kedengeran nggak, Mbak? Iya, kedengeran. Kalau suara saya, apakah ada masalah atau baik-baik saja? Nggak masalah kayaknya. Oke ya. Oke. Oke. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mbak Sita untuk memulai presentasinya. Silakan, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kemudian saya lihat tadi ada beberapa junior dan kemudian senior saya, terus kemudian ada bapak dan ibu-ibu yang sebelumnya saya belum pernah berinteraksi, tapi semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari presentasi saya ini. Sebelumnya saya sendiri adalah dosen muda di Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM. Baru masuk tahun ini. Jadi yang akan lebih diomongkan itu adalah penelitian yang sebelum masuk sih. Kalau setelah masuk itu belum banyak yang bisa diceritakan gitu. Oke, saya mulai. Saya sendiri tadi sudah disebutkan S1 TNUGM, S2 di Heidelberg. Kemudian bidang penelitian yang pernah saya lakukan kebanyakan di dosimetri radiasi pada Mbak Sita, skripsi. maaf. Ya. Ini kayaknya ada beberapa teman-teman yang bilang kalau suaranya Mbak nggak connect. Sebenarnya di aku sih connect aja, tapi mungkin coba Mbak. Oh ya. Tapi kurang keras atau nggak connect? Kayaknya nggak connect deh. Oh gitu ya. Itu Mbaknya pakai headset. Yang kedengaran belum join suaranya. Harus di mana nih ngaturnya? Coba audionya Mbak di reset aja nggak apa-apa. Terus untuk yang lain coba dipastikan join via audionya dipastikan udah aman. Kurang. Ya, mohon maaf ya, Nggak ini dengar. kesalahan teknis karena Kalau Harun dengar, baru. kalau yang lain nggak dengar. Ini sebenarnya udah Atau sih. ini same as system. Coba ya. Tes. Udah. Monggo Mbak, silakan Mbak. Kita lanjutkan ya. Oke, lanjut. Oke, tadi saya sampai ke pengenalan diri. Dulu skripsi saya tentang dosimetri radiasi internal. Kemudian pas S2 itu saya juga tentang dosimetri radiasi, khususnya berkaitan dengan neutron. Kemudian selain itu juga saya juga menekuni tentang computational human phantom. Jadi ini tentang phantom manusia tetapi secara komputasi. Kemudian selain itu juga saya menaruh interest yang besar di bidang kedokteran nuklir untuk terapi dan untuk diagnostik. Oke, untuk overview presentasi saya itu pertama akan dimulai dengan menjelaskan apa itu fisika medis, cakupannya, kemudian pendidikan yang ditempuh dan pilihan jalur karir setelah lulus itu. Kemudian beberapa R&D di bidang fisika medis, tentunya tidak semuanya akan saya sebut karena sangat banyak dan sekiranya teman-teman berminat, nanti kalau mau bisa didiskusikan lagi. Kemudian
di abstrak saya juga menyebutkan tentang fisika medis komputasi. Ini kaitannya dengan pada saat ini masa pandemi kita tidak bisa melakukan riset yang mungkin biasanya teman-teman yang skripsi fisika medis biasanya di rumah sakit. Nah, kita nggak bisa sekarang, jadi pilihannya apa? Kita bisa melakukan riset di bidang komputasi, misalnya apa? Misalnya simulasi transport radiasi, kemudian pengolahan sinyal, pengolahan citra, hingga pemodelan radiobiologi. Dan kemudian yang terakhir, saya ingin sedikit bercerita tentang simulasi dosimetri radiasi internal. Ini sebenarnya saya cuma cerita tentang skripsi saya dulu, gitu. Dan kemudian dilanjut tentang tanya jawab. Oke, sekarang apa itu fisika medis? Kemarin saya sempat memeriksa beberapa pertanyaan dari teman-teman, ada banyak sekali dan sekian persennya mungkin ada dari teman-teman semua, 25%-nya itu menanyakan apa itu fisika medis ya gitu. Jadi saya rasa mungkin audiens dari acara ini termasuk orang umum gitu. Jadi saya di sini menyinggung overview dari fisika medis itu sendiri. Fisika medis merupakan suatu profesi yang diakui di Indonesia dan di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini mulai tahun 2000-an ya, profesi ini diakui. Terus kemudian bidangnya apa saja? Bidangnya intinya adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk tujuan pencegahan, diagnosis, dan terapi penyakit. Kemudian spesialisasinya apa saja? Yaitu ada radioterapi, radiologi diagnostik, dan intervensional, serta kedokteran nuklir. Terus kemudian spesialisasinya itu sebenarnya lebih luas lagi, tidak hanya 3 macam itu saja. Di sini disebutkan ada bagian yang radiation safety. Nah, ini untuk memastikan keselamatan radiasi, khususnya di rumah sakit gitu. Nah, untuk yang terjun di bidang onkologi radiasi sendiri, ini kegiatannya biasanya adalah melakukan perencanaan terapi, terus kemudian melakukan kontrol kualitas. Kemudian untuk yang kedokteran nuklir, ini biasanya terlibat dalam kegiatan kalibrasi zat radioaktif yang akan digunakan untuk diinjeksikan ke pasien gitu. Kemudian mereka juga terlibat dalam kegiatan pencitraan. Pencitraannya biasanya menggunakan positron emission tomography dan single photon emission tomography. Nah, kemudian radiologi ini berkaitan dengan penggunaan X-ray. Ada X-ray konvensional dan kemudian CT, kemudian MRI, dan juga USG. Oke. Untuk radioterapi sendiri, bidangnya itu tujuannya adalah untuk memberikan dosis radiasi yang sebesar-besarnya untuk volume target atau tumor. Di sini target kita adalah tumor atau kanker, sambil memastikan bahwa jaringan-jaringan di sekitarnya itu mendapatkan dosis minimal. Itu yang radioterapi. Nah, untuk melakukan iradiasi atau penyinaran itu sendiri, tekniknya bermacam-macam. Ada yang paling lama itu menggunakan telekobalt. Kemudian yang sekarang banyak dipakai itu adalah LINAC, dan LINAC itu sendiri teknologinya juga bermacam-macam. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, kemudian di bidang medical imaging, intinya kita ingin memperlihatkan
apa yang ada di dalam tubuh kita tanpa kita harus membedahnya. Ini kita bisa menggunakan X-ray konvensional jika 2 dimensi saja sudah cukup, atau menggunakan CT scan dan MRI jika diperlukan untuk melihat citra secara 3 dimensi, misalnya seperti ini. Kemudian untuk kedokteran nuklir sendiri, di sana ada 2 track. Yang pertama ada kedokteran nuklir untuk pencitraan, untuk memperlihatkan metabolisme dari suatu organ atau suatu reseptor atau apapun itu. Nah, untuk setiap tujuan itu biasanya tracer yang digunakan itu spesifik. Dan juga untuk setiap alatnya itu juga spesifik. Misalnya ini FDG, biasanya F18 FDG itu digunakan untuk PET. Kemudian FDG ini biasanya digunakan untuk mencitra tumor atau kanker, di mana kanker itu biasanya memerlukan glukosa yang banyak untuk energi si kanker tersebut untuk berkembang. Nah, FDG ini adalah senyawa gula yang kemudian akan dengan mudah terakumulasi di tumor atau kanker tersebut. Sehingga di sini kita dapat melihat tumor, ya di sini diperlihatkan dengan warna merah. Oke, selain FDG ada macam-macam, tergantung mau mencitra apa kayak gitu. Ini sedikit dasar mengenai bagaimana pencitraan menggunakan sumber radioaktif itu bagaimana. Ini untuk misalnya ada teman-teman yang belum pernah belajar ini. Apa karakteristik radiasi pengion yang berguna untuk pencitraan? Nah, ini yang paling penting adalah mengenai jangkauan dari partikel tersebut. Nah, ada macam-macam sumber radiasi atau jenis partikel yang berguna untuk pencitraan adalah yang jangkauan partikelnya besar. Misalnya di sini ada gamma dan X-ray, ya ini yang paling banyak dipakai untuk tujuan medis, dan kemudian neutron itu juga jangkauannya besar, tetapi tidak dapat digunakan di bidang medis karena bersifat destruktif. Kemudian apa karakteristik radiasi pengion yang berguna untuk terapi? Nah, ini radiasi pengion ini dapat menimbulkan kerusakan. Ada 2 macam kerusakan yang terjadi terhadap DNA dari sel. Yang pertama adalah direct damage atau kerusakan langsung. Nah, ini dapat menyebabkan kematian sel. Dan kemudian yang kedua adalah indirect damage. Kerusakan tidak langsung karena ada reaksi radiasi dengan air yang menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebasnya ini yang akan membunuh atau menghancurkan DNA sehingga akan mematikan sel. Kemudian apa yang termasuk radiasi langsung, ini ada daftarnya, ada proton, alfa, elektron, positron yang mempunyai muatan. Kemudian yang tidak langsung itu yang netral. Kemudian apa saja yang dipelajari di bidang fisika medis? Ada pesawat teleskopal, jadi ini menggunakan sumber radiasi alami yaitu dari kobalt 60. Nah, ini energinya sudah tertentu. Dan ini istilahnya tidak ada on-off seperti di Linek, hanya saja bisa dibuka atau ditutup shieldingnya sehingga nanti sesuai keperluan.
Kemudian untuk teknik penyinarannya juga masih terbatas, lapangan radiasinya terbatas. Kemudian bentuk lapangan radiasinya juga terbatas, gitu. Harus menggunakan berbagai macam tools untuk membentuk berkas radiasi. Kemudian untuk LINEC ini ya istilahnya yang dipakai saat ini, yang banyak dipakai saat ini. Kelebihannya adalah di sini kita bisa membentuk lapangan radiasinya disesuaikan dengan bentuk dari tumor atau kanker tersebut. Kemudian lapangan radiasi juga lebih leluasa perencanaannya. Kemudian secara umum distribusi dosisnya juga lebih baik jika dibandingkan dengan pesawat helikopter. Kemudian tomoterapi dan gamma knife ini versi yang lebih maju lagi. Ini di Indonesia kayaknya masih terbatas, masih hanya tersedia 1 atau 2 gitu. Intinya ini bisa lebih presisi untuk tumor-tumor yang berukuran kecil. Oke, itu yang radiasi eksternal. Kemudian ini ada satu lagi, brachytherapy ini juga sudah umum digunakan. Tetapi ini caranya dengan memberikan sumber radioaktif ke dalam suatu lubang kayak gitu atau saluran. Misal di sini yang paling atas kanan itu untuk prostat ya. Terus yang kiri ini untuk payudara. Jadi sumber radioaktifnya ini diberikan dengan alat ini afterloading. Jadi tidak ada keterlibatan dari operator di sini karena operator mengoperasikan dari luar dan dikontrol dari luar. Kemudian kita lanjut ke modalitas pencitraan. Ini yang dipakai di Indonesia, X-ray, CT scan, ultrasound, dan MRI. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misal CT scan ini paling bagus untuk mencitra tulang. Terus kemudian yang MRI ini paling bagus untuk mencitra jaringan lunak. Terus kemudian ultrasound ini kelebihannya adalah tidak invasif, tidak memberikan dosis. Oh ya, MRI juga tidak invasif. Kalau X-ray ini kelebihannya dosisnya lebih kecil dan lebih murah. Kemudian modalitas di bidang kedokteran nuklir dalam hal pencitraan ini ada positron emission tomography dan single photon emission computed tomography. Saya kira yang PET ini juga masih beberapa center yang punya. Dan setahu saya untuk fisikawan medis di kedokteran nuklir ini juga belum banyak. Kemudian ketika saya review beberapa pertanyaan dari teman-teman, itu ada ya banyak juga yang bertanya apa peran fisika medis dalam penanganan COVID-19. Sekitar 1 bulan yang lalu, saya pernah membahas ini dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh PPI Dunia. Nah, di situ yang saya bahas itu adalah tentang peran dari fisika medis untuk diagnosis, yaitu menggunakan X-ray, CT scan, dan PET. Ini untuk pendeteksian pneumonia di paru-paru pasien COVID. Kemudian waktu itu juga dibahas mengenai terapi menggunakan low dose radiation therapy yang pada saat itu masih menjadi perdebatan. Nah, ternyata beberapa hari yang lalu itu sudah ada beberapa penelitian,
Jadi ada trial case penggunaan low dose radiation therapy ini untuk pasien COVID di beberapa negara. Dan ternyata hasilnya menggembirakan. Jadi pasien mempunyai respon yang baik setelah dilakukan low dose radiation therapy ini. Nah, tapi ketika saya lihat itu masih sangat sedikit datanya, jadi kayaknya cuma ada 5 orang yang dilakukan terapi ini. Jadi itu masih belum dapat dijadikan standar ya, karena di kedokteran itu biasanya harus ada trial secara besar gitu, jumlah orang yang dites banyak kayak itu baru dapat diterima. Oke, mungkin ini bisa jadi salah satu peluang juga karena yang melakukan testing ini baru negara-negara seperti Italia, kemudian US, dan belum ada di Asia, apalagi di Indonesia gitu. Nah, andaikan penelitian ini diizinkan oleh komite etik, nah saya kira ini akan menjadi terobosan mengingat sekarang ini kasusnya di Indonesia sudah semakin banyak dan ini adalah terapi yang bisa menyelamatkan pasien jika itu risikonya adalah kematian atau kasusnya itu sudah parah sekali, tetapi ketika menggunakan low dose radiation therapy ini ternyata responnya malah bagus. Nah, mungkin ini bisa menjadi pilihan daripada tidak dicoba sama sekali. Gitu. Kemudian di sini saya akan sedikit menyinggung mengenai jalur karir fisika medis. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir jalur karir fisika medis itu apa? Pasti bagian klinis ya di rumah sakit ya gitu. Tetapi sebenarnya enggak. Sebenarnya yang di klinis itu juga terbatas karena seperti kita tahu untuk menjadi fisika medis klinis itu membutuhkan program residensi atau program profesi, sedangkan jumlah mahasiswa yang akan diterima di program residensi tersebut terbatas, sehingga ada sekian banyak juga yang tidak mendapatkan tempat. Nah, kemudian pilihannya apa saja? Bisa menjadi akademisi, menjadi peneliti dan pengajar. Kalau ingin pure meneliti bisa ke Batan. Setahu saya di Batan itu banyak penelitian kaitannya dengan radiobiologi. Kemudian di industri bisa menjadi R&D engineer, kemudian bisa menjadi application engineer untuk perusahaan-perusahaan swasta yang menjual alat-alat medis seperti detektor radiasi atau menjual X-ray dan sebagainya. Kemudian bisa juga menjadi pegawai di Badan Tenaga Pengawas Tenaga Nuklir atau menjadi konsultan. Konsultan untuk DRS, terus kemudian lembaga pemerintahan, industri, dan jasa konsultasi keselamatan radiasi. Oke, untuk teman-teman yang mungkin ada minat untuk menjadi fisikawan medis klinis, mungkin berpikir bagaimana sih peluangnya di masa depan. Nah, ini berdasarkan data ini, kebutuhan fisikawan medis klinis di masa depan itu 1.100 tambah 200 tambah 200. Nah, itu ada sekitar 1.500, sedangkan untuk data sekarang baru ada 260 orang. Terbagi menjadi fisika medis radioterapi, kedokteran nuklir, dan radiologi. Dan yang paling sedikit di sini adalah fisika medis di bidang kedokteran nuklir, hanya 14 orang.
Jadi mungkin berdasarkan data ini teman-teman sebagian siapa tahu berminat untuk menjadi fisika medis di bidang kedokteran nuklir. Kemudian masih banyak juga yang tidak tahu bagaimana sih tugas dan tanggung jawab fisikawan medis di klinis. Ini saya dapatkan dari Permenkes 83 tahun 2015, tugas pokok dan fungsi fisika medis ini apa saja, yaitu meliputi pelayanan fisika medis, keselamatan radiasi, pencitraan, radioterapi, kedokteran nuklir, pembinaan teknis, dan monitoring, serta evaluasi pelayanan fisikawan medis. Nah, untuk sehari-harinya apa sih yang dilakukan? Nah, kalau yang di radioterapi, treatment planning, kemudian QA, ini di radiologi juga sama, ada QA, QC, terus commissioning itu ketika alatnya baru, dan maintenance dan troubleshooting ini jika diperlukan. Kemudian kemarin sempat ada yang bertanya juga, apa sih kualifikasi untuk menjadi fisikawan medis? Nah, ini ada satu peraturan baru yang baru terbit beberapa hari yang lalu tentang standar kompetensi fisikawan medis. Nah, di sini ada definisi mengenai siapa sih yang berhak menjadi fisikawan medis, yaitu lulusan sarjana fisika atau teknik nuklir dengan peminatan fisikawan medis. Dan untuk menjadi fisikawan medis ini harus mengikuti pelatihan profesi. Jadi jalurnya kalau di Indonesia S1 selesai, kemudian mengikuti pendidikan profesi dan lakukan sertifikasi fisikawan sertifikasinya bisa mengambil yang umum atau sekalian yang spesialis, dan kemudian jika menghendaki untuk mendapatkan sertifikasi internasional ini harus sekolah S2 dulu. Ya, ini di Indonesia. Tapi secara internasional sebenarnya kualifikasi untuk menjadi fisikawan medis itu adalah S2. Tapi mungkin di masa depan Indonesia juga akan menerapkan demikian. Oke, kemudian saya akan melanjutkan mengenai research and development di bidang fisikawan medis. Ini overview saja karena tidak mungkin membahas semuanya. Oke, ini adalah gambar therapeutic window. Therapeutic window ini memberikan informasi bahwa bagian yang berguna bagi pasien atau yang bermanfaat bagi pasien ini adalah bagian bagian tengah ini. Jadi ada suatu threshold di mana kalau itu jika dosis radiasinya itu kurang, maka tumor kontrolnya rendah, atau bisa dibilang kesembuhan dari kanker atau tumor tersebut berkurang peluangnya, gitu. Kemudian ketika threshold atasnya itu sudah terlewati, maka akan terjadi komplikasi. Nah, jadi ini sangat terbatas window-nya. Nah, tujuan utama dari radioterapi ini adalah untuk memberikan dosis yang direncanakan ke volume target, tetapi tetap meminimalisir dosis bagi jaringan normal.
Nah, jadi itu tujuannya. Dan berapa batas toleransinya dari yang direncanakan dan yang pada aslinya diberikan, pada realisasinya itu toleransinya secara keseluruhan adalah 5%. Karena setelah 5% ini nanti akan dapat bergeser ke bagian kiri atau ke bagian kanan, sehingga nanti treatmentnya tidak optimal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang radioterapi chain atau proses-proses yang dilakukan pada radioterapi. Pertama, pasien harus melakukan scanning untuk mengetahui anatominya. Kemudian fisika medis melakukan deliniasi organ atau melakukan definisi volume, dan kemudian melakukan optimisasi dosis. Nah, sedikit informasi, ketika pasien melakukan radioterapi itu tidak hanya dilakukan satu kali, jadi harus dilakukan berkali-kali, ya tergantung apa yang diminta dokternya, itu bisa sampai 30 kali itu, karena setiap kali treatment itu dosisnya tertentu, tidak bisa terlalu besar karena itu akan mematikan jaringan normal atau mematikan organ-organ yang sensitif. Nah, ketika melakukan treatment berulang kali tersebut, tentunya harus dilakukan setting yang berkali-kali pula. Nah, ketika itu dilakukan berkali-kali dan waktu yang diperlukan juga cukup lama, nah itu akan tidak efisien. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya IGRT atau Image Guided Radiation Therapy. Nah, jadi itu tadi intinya untuk memastikan supaya antara treatment satu dengan yang lain itu positioningnya sudah benar, kemudian untuk melakukan replanning ketika terjadi perubahan anatomi organ, dan satu lagi ini untuk mengantisipasi pergerakan secara alami dari tubuh kita, misal di sini paru-paru dan jantung. Itu secara alami pasti bergerak dan pergerakannya dapat dilihat seperti ini. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan tracking dari organ tersebut menggunakan IGRT. Nah, kemudian ini saya ingin menjelaskan lebih jauh mengenai radioterapi chain yang tadi itu versi singkatnya dan ini yang versi lengkapnya. Nah, ternyata prosesnya itu cukup panjang. Yang pertama, ini dilakukan evaluasi secara klinis oleh dokter, terus kemudian dokter memutuskan terapi apa yang cocok, terus kemudian dilakukan 3D imaging. Setelah itu dilakukan lokalisasi volume target dan organ at risk, atau digunakan segmentasi dalam hal ini. Kemudian setelah itu ada treatment planning. Di situ seorang fisikawan medis melakukan simulasi dan kalkulasi dosis, tentu saja menggunakan software. Kemudian setelah melakukan treatment planning, dilihat, dievaluasi bagaimana parameter-parameter, misalnya dose volume histogram, terus kemudian distribusi dosis, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian dilakukan verifikasi dosimetri, kemudian pasien dilakukan positioning, kemudian treatmentnya diberikan, dan setelah itu follow up. Maksudnya mengevaluasi hasil terapi sebelumnya. Nah, seperti kita lihat di sini prosesnya itu panjang, dan dalam semua proses ini harus dipastikan bahwa toleransi error tadi hanya 5%. Padahal alat yang terlibat dalam semua proses ini ada banyak sekali. Oleh karena itu perlu dilakukan quality assurance dan quality control untuk setiap peralatan yang ada dalam proses ini. Nah, yang IGRT tadi itu role-nya itu ada di positioning, kemudian dosimetry verification, terus kemudian follow up. Nah, itu pentingnya IGRT. Kemudian kalau ingin riset di bidang IGRT, tujuannya di masa depan adalah untuk mengetahui anatomi tumor dan juga organ at risk sebelum dan selama treatment. Jadi bisa melihat anatominya sebelum dan setelah dan selama treatment. Kemudian harus bisa menilai perubahan dari anatomi pasien relatif terhadap perencanaannya, sehingga kita dapat menentukan apakah treatment plan kita valid. Dan ketika itu tidak valid, kita bisa menyesuaikan treatment plan yang baru sehingga itu sesuai untuk adanya variasi keadaan pasien setiap harinya gitu. Jadi intinya di sini adanya adaptasi gitu. Tentunya ketika pasien pertama kali melakukan treatment dibandingkan dengan pasien setelah melakukan misal 10 kali treatment, itu akan ada perubahan yang signifikan terhadap volume targetnya. Kemudian untuk IGRT ini salah satu contoh penggunaan IGRT di kasus prostat. Di sini digunakan tidak hanya CT scan, tetapi juga digunakan ultrasound untuk mendeteksi perubahan volume juga anatomi dari prostat itu sendiri selama sebelum dan selama treatment. Oke, itu yang IGRT. Terus kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Setelah saya lihat-lihat dan juga pengalaman dari teman-teman saya ketika S2 dulu, banyak yang mengambil tesis tentang pure radioterapi. Kebanyakan teman-teman saya mengambil penelitian tentang membandingkan teknik radioterapi satu dengan yang lain gitu. Nah, ini saya beri contoh misalnya membandingkan teknik terapi foton, misalnya menggunakan IMRT dibandingkan dengan proton terapi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dosis atau distribusi dosis dalam hal ini untuk proton lebih terlokalisir. Tidak seperti pada foton yang lebih tersebar kayak gitu. Nah, ini yang kiri dan kanan untuk kasus yang berbeda. Kemudian yang kanan ini kasus yang lain. Ini membandingkan adanya teknik radioterapi pada misalnya derajat aksisnya berbeda dan
Ya, kayak gitu. Kemudian dibandingkan dose volume histogramnya. Nanti dicari pelan yang paling bagus. Kemudian ini sedikit saya singgung mengenai teknologi di bidang radioterapi yang berbasis foton. Seperti yang saya sebutkan tadi, Cobalt ini yang paling lama. Kemudian setelah Cobalt ada Linek. Kemudian Linek ini sebelumnya menggunakan 3D konvensional radioterapi, yaitu lapangannya itu tidak menyesuaikan dengan bentuk dari tumor atau kanker. Sedangkan teknologi setelahnya ini dengan MLC atau multi-leaf collimator. Multi-leaf collimator ini dapat diatur panjang pendeknya untuk menyesuaikan bentuk dari tumor. Kemudian setelah ini IMRT ada perkembangan lagi yaitu IGRT tadi yang memungkinkan adanya adaptive radiation therapy. Kemudian setelah IGRT, kemudian IMRT ada VMAT. VMAT di sini keuntungannya adalah distribusi dosis itu lebih bagus, lebih terlokalisasi, kemudian lebih efektif karena lebih cepat treatmentnya. Ini IMRT saja sudah bagus karena intensitasnya itu disesuaikan dengan volume target. Kemudian yang paling advance ini yaitu digunakan IGRT, VMAT, terus kemudian FFF ini adalah flattening free, ya. Flattening free filter ya. Oke, itu di bidang radiasi radioterapi menggunakan foton. Kemudian ada lagi teknik radioterapi yang lain, tetapi ini tidak menggunakan foton. Di sini kita menggunakan yang namanya boron neutron capture therapy. Ini sudah sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, tetapi untuk saat ini masih terbatas beberapa negara saja yang menggunakan dan bisa dibilang belum merupakan radioterapi konvensional. Dan penelitian di bidang BNCT ini setahu saya ini masih banyak diteliti dalam hal radiobiologinya, kemudian pembuatan ini accelerator based BNCT yang dapat menghasilkan neutron thermal dengan apa ya, properties tertentu kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang di UGM banyak melakukan penelitian ini biasanya untuk mendesain kolimator untuk BNCT ini. Cara kerjanya bagaimana? Pada intinya adalah pasien diberikan injeksi boron, kemudian dalam hal ini apa ya, menggunakan neutron dari sumber reaktor, maka pasien perlu dibawa ke reaktor dan ditembakkan neutron thermal. Kemudian akan terjadi
reaksi ini, boron ditembak neutron akan menghasilkan lithium 7 dan alfa. Dan alfa inilah yang diharapkan akan membunuh si sel-sel kanker ini. Karena alfa ini mempunyai LED yang besar. Kemudian bagaimana hasil dari PNCT ini? Ini adalah contoh-contoh kasus PNCT yang ditreatment dengan PNCT, yaitu misalnya melanoma, kemudian kanker parotid, dan glioma. Dan di sini kita bisa lihat adanya efektivitas dari PNCT ini. Kalau ingin melakukan penelitian di bidang BNCT, ini bisa dalam hal radiobiologi dan juga desain kolimator bisa, kemudian desain shielding juga bisa. Kemudian kita melanjutkan ke teknik radioterapi berbasis partikel yang lain menggunakan proton terapi. Hal utama yang paling membedakan proton terapi dengan foton ini adalah bentuk dari profil depth dose-nya. Yang hijau ini menunjukkan depth dose dari foton, sedangkan yang merah ini menunjukkan depth dose, profil depth dose dari proton. Di sini dapat kita lihat bahwa profil dosisnya ini sangat steep atau sangat curam, dan ini sangat bisa dimanfaatkan untuk terapi tumor-tumor yang berada di kedalaman. Kenapa? Karena seperti kita lihat di sini puncaknya ini berada jauh di kedalaman, yaitu di sekitar 20 sekian, 24 cm. Ini untuk 200 megaelektron volt protons. Jadi ini teknik yang apa ya? Cocoknya digunakan untuk terapi kanker-kanker yang berada di kedalaman. Selain itu, karena dosisnya yang sangat curam, nah ini dapat menyelamatkan jaringan normal di sekitarnya. Dosis terkonsentrasi di tumor dan tidak ada dosis yang tersebar di bagian sekitar tumor tersebut. Sehingga dosis untuk jaringan normal menjadi lebih sedikit. Oke, di sini saya ingin menunjukkan perbedaan distribusi dosis untuk proton terapi dan juga foton terapi. Yang paling kiri ini adalah foton dan yang tengah adalah proton. Dan ketika dilakukan subtraksi atau pengurangan, maka kita dapatkan distribusi dosis selisih dari keduanya ini adalah seperti ini. Jadi di sini kita dapat mengatakan bahwa lebih banyak jaringan normal yang mendapatkan radiasi dosis rendah di terapi proton dibandingkan dengan terapi foton. Kemudian masalah apa yang sekarang masih diteliti untuk proton terapi ini? Ini, yaitu proton range atau jangkauan dari proton ini di kedalaman. Jadi kita tidak bisa yakin gitu di mana dosis itu maksimum, karena bisa saja bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri. Nah, ini sekarang masih banyak
diteliti karena saya lihat sendiri banyak posisi S3 untuk ini di Eropa. Nah, ini range yang bergeser ini akan sangat berbahaya bagi jaringan normal. Kenapa? Karena dosisnya tinggi sekali. Ketika bergeser nanti ada bagian tumor yang tidak mendapatkan dosis yang cukup, dan ada bagian jaringan normal yang mendapatkan kelebihan radiasi. Nah, sekarang ini studinya banyak ke verifikasi jangkauan proton. Kemudian riset lain yang dapat dilakukan di bidang ini mungkin ada kaitannya dengan proteksi radiasi. Seperti kita ketahui, radiasi ini mempunyai efek deterministik dan efek stokastik. Misalnya ini yang di kotak warna merah ini radiasi dosis rendah yaitu mempunyai efek stokastik, yaitu ada peluang kejadian kanker. Sedangkan dosis yang lebih besar lagi, ya itu ada threshold-nya untuk masing-masing organ. Nah, itu akan menimbulkan efek deterministik. Misalnya ini yang termasuk efek deterministik, seperti skin redness, hair loss, radiation burns, atau acute radiation syndrome. Nah, jadi banyak juga penelitian yang pada intinya adalah untuk menghitung dosis dan kemudian dilakukan evaluasi apakah itu masih aman atau tidak jika dibandingkan dengan ini kemungkinan terjadinya efek deterministik dan efek stokastik ini. Untuk dosis untuk NBD atau nilai batas dosis untuk masyarakat umum adalah 1 milisievert dan untuk pekerja radiasi adalah 20 milisievert. Kemudian ini salah satu contoh, ini penggunaan PET-CT, ini dievaluasi dosis radiasi dari penggunaan PET-CT ini. Ini penelitiannya dengan mengevaluasi berapa sih dosis yang diterima oleh operator. Nah, ini dikatakan sekitar 3 milisievert sampai 8 milisievert. Nah, ini yang saya ambil ini adalah contoh untuk preclinical imaging, yaitu imaging dari hewan-hewan kecil yang digunakan untuk clinical trial. Ya, ini yang tadi mengenai deterministic effect. Nah, pada intinya diinginkan untuk mengurangi dosis radiasi dari penggunaan berbagai modalitas di bidang imaging. Kalau di sini slide ini digunakan untuk preclinical imaging, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan si hewan yang kita jadikan percobaan tadi, tetapi dalam hal manusia, ya ini akan meningkatkan keselamatan dari manusia seperti operator gitu. Kemudian
Bagaimana cara untuk mengurangi dosis pada penggunaan PET-CT? Nah, ini penelitian ini masih banyak dilakukan juga. Ini strateginya untuk PET. Cara mengurangi dosis adalah untuk memaksimalkan coverage geometris, kemudian detektor didesain mempunyai linear attenuation coefficient yang besar, kemudian dilakukan pengolahan sinyal yang maju. Kemudian untuk CT strateginya adalah dengan melakukan akuisisi citra secepat mungkin, kemudian diberi filter untuk mengurangi dosis, dan kemudian meningkatkan sensitivitas dari detektor. Oke, jadi kalau ingin penelitian di bidang ini bisa dengan berpatokan dengan ini, tetapi jika penelitian secara langsung tidak memungkinkan, bisa dengan ini bagian signal processing-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fisika medis komputasi, karena saya tahu ini dalam kondisi pandemi tidak bisa bekerja di rumah sakit atau di lab atau terbatas sekali, maka mungkin penelitian di bidang komputasi bisa menjadi pilihan. Di dalamnya saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi transport radiasi, pengolahan sinyal, pengolahan citra, pemodelan radiobiologi. Oke, misalnya ini adalah untuk tujuan radioterapi menggunakan PET-CT. Jadi multimodal imaging ini sudah banyak dipakai, tetapi challenge-nya ini adalah salah satunya di bagian interpretasi citra. Jadi ada yang dilakukan secara manual, segmentasi manual. Nah, itu antar operator atau antar orang yang melakukan interpretasi itu akan mungkin sekali berbeda gitu. Kemudian mulai di-develop algoritma supaya dapat melakukan segmentasi otomatis, dan itu sudah banyak diteliti. Tetapi tentu saja tidak terbatas karena setiap algoritma itu pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, ini contoh dari yang saya katakan tadi. Ini ketika melakukan segmentasi menggunakan algoritma yang berbeda itu bisa mendapatkan hasil segmentasi yang berbeda. Dan jika ini kaitannya adalah dalam hal kedokteran nuklir, pencitraan kedokteran nuklir, yaitu quantitative imaging, bagian yang terlingkupi ini menunjukkan nilai aktivitas. Jadi akan terjadi variability, akan terjadi perbedaan antara algoritma satu dengan yang lain. Nah, sekarang penelitian banyak dilakukan untuk melakukan segmentasi ini sebisa mungkin akurat, dapat melingkupi semua bagian yang ini mempunyai aktivitas yang besar. Selain itu, penelitian yang banyak dilakukan juga koreksi akibat adanya artefak-artefak seperti itu. Nah, itu juga penelitiannya dilakukan dengan cara komputasi, dengan menggunakan pengolahan citra. Oke, selanjutnya ini kita bergeser ke rekonstruksi.
Jadi seperti kita ketahui di dalam CT scan, kemudian MRI, PET, SPECT itu menggunakan teknologi tomografi. Biasanya dilakukan imaging untuk banyak arah itu kemudian direkonstruksi. Namun bagaimana ketika pengambilan gambar untuk berbagai arah 360 derajat itu tidak mungkin dilakukan, apa yang bisa dilakukan? Nah, dalam hal ini hanya sedikit proyeksi yang digunakan, hanya 11, padahal biasanya bisa ratusan atau ribuan proyeksi gitu. Nah, di sini istilahnya adalah sparse tomography reconstruction. Nah, jika kita menggunakan proyeksi yang lebih sedikit, ini juga mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu dosis radiasi yang diterima akan lebih sedikit. Nah, ini adalah ini di bidang komputasi juga ya, sparse tomography reconstruction. Dan ini bisa teman-teman bisa menggunakan MATLAB atau menggunakan C++ atau Python. Dan ini menggunakan algoritma ini, sparse reconstruction algorithm. Kemudian selanjutnya ini simulasi radiobiologi. Ada software Gen4 itu sebenarnya package untuk simulasi transport radiasi yang bisa dipakai untuk umum, tidak hanya untuk di tingkat seluler, tapi di tingkat organ level itu bisa banget menggunakan Gen4, tapi dia juga mempunyai package untuk DNA. Itu di sini untuk mengestimasi relative biological effectiveness. Nah, ini yang bagian kanan ini salah satu contoh geometri yang ada di dalam toolkit ini. Dan di situ kita bisa melakukan pemodelan di tingkat seluler. Basis yang digunakan adalah metode Monte Carlo. Ya, itu. Kira-kira saya masih ada waktu nggak nih, Harun? 10 menit, Mbak. 10 menit, oke. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, pengenalan pemodelan transport radiasi untuk dosimetri. Jadi ini saya sedikit cerita tentang skripsi saya. Deskripsi saya, intinya saya ingin mengestimasi berapa sih dosis yang diterima ketika seorang pasien itu melakukan terapi menggunakan radioiodin. Nah, waktu itu seperti itu. Kemudian setelah saya belajar, kita perlu menggunakan suatu model yang merepresentasikan manusia. Namanya model itu adalah computational human phantom. Nah, kemudian setelah saya pelajari computational human phantom yang banyak dipakai itu berupa kayak representasi kayak silinder, kemudian bola, dan sebagainya, kayak gitu, yang saya rasa itu tidak relevan sekali dengan kondisi kita. Kemudian waktu itu saya mempunyai ide untuk membuat computational human phantom. Inginnya sih waktu itu bikin phantom untuk manusia referensi Indonesia.
atau manusia standar Indonesia kayak gitu. Tapi setelah dicari-cari ternyata tidak ada itu yang definisi manusia standar Indonesia, belum ada penelitiannya kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya menggunakan ya apapun lah yang ada kayak gitu, walaupun bukan manusia standar kayak gitu, saya membuat Phantom computational. Ya ini contoh bentuk dari Phantom computational. Sedangkan yang kiri ini adalah Phantom yang real kayak gitu. Ya, ini yang bagian kiri ini yang mathematical phantom yang saya bilang cuman kayak silinder dan bola ya tadi. Terus kemudian yang kanan ini yang voxel phantom dan hybrid phantom. Yang saya buat adalah hybrid phantom. Kemudian saya gunakan phantom ini untuk simulasi transport radiasi menggunakan metode Monte Carlo. Code package yang saya pakai dulu adalah MCNP. Tapi misal teman-teman tidak punya akses ke MCNP karena berbayar, bisa juga menggunakan package yang lain, misalnya Gen4 atau Fluka, karena itu semua open source. Atau untuk yang radioterapi yang ingin mensimulasikan LINAC, teman-teman juga bisa menggunakan bentar lupa. Oke, nanti kalau ingat lagi saya update. Oke, terus kemudian intinya untuk dosimetri radiasi internal, tujuan saya adalah untuk menghitung dosis serap organ target. Yang saya perlukan adalah informasi aktivitas awal, kemudian S-value, kemudian ya S-value ini spesifik untuk setiap geometri orang yang disimulasikan gitu. Kemudian aktivitas ini juga spesifik dan seharusnya itu menggunakan hasil pengukuran dari PET atau SPEC. Jadi waktu itu saya menggunakan salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan tabulasi S-value ini. Nah, ini adalah salah satu tabulasi S-value. Ini intinya merepresentasikan berapa sih fraksi radiasi yang terdeposisi dalam suatu organ target ketika ada radiasi internal dari organ sumber, gitu. Nah, supaya itu menjadi individual atau personalized dosimetry, ini diperlukan S-value yang spesifik berdasarkan phantom manusia yang disimulasikan itu sendiri. Dan juga untuk data aktivitasnya tadi juga sebaiknya spesifik berdasarkan quantitative imaging menggunakan PET atau SPEC. Nah, nanti dihitung aktivitas terakumulasinya. Nah, perlu juga diketahui model biokinetika dari radio tracer di dalam tubuh kita. Nah, itu untuk masing-masing radionuklida dan juga untuk masing-masing tracer itu berbeda-beda biokinetikanya. Ya, jadi untuk tujuan ini pada tahap ini setahu saya di klinis masih digunakan referensi S-value yang didasarkan dari perhitungan phantom matematikal ini. Sedangkan itu kurang akurat dan apalagi ketika kita tahu bahwa computational phantom ini berdasarkan bentuk atau geometri manusia Kaukasian, bukan Indonesia. Seperti kita ketahui, tingginya beda, berat badan beda. Jadi dari situ saya merasa ini kurang sesuai kayak gitu. Jadi masih ada
banyak peluang untuk melakukan penelitian untuk computational phantom ini. Untuk yang terbaru saya rasa ini phantomnya sekarang tidak hanya statik, bahkan phantomnya itu bisa merepresentasikan organ-organ yang bergerak, misalnya paru-paru kayak gitu. Sekarang kemajuannya sampai situ. Ya, ini metode Monte Carlo untuk simulasi transport radiasi. Data yang kita perlukan pada intinya definisi dari geometri, kemudian definisi dari materialnya, kemudian definisi sumbernya, terus kemudian perlu diberikan informasi di sana apa sih yang pengen kita ketahui dari situ. Itu kalau pakai code package biasanya kayak gitu, dan semua sudah ada di panduan dari package itu. Jadi teman-teman jika berminat sangat terbuka peluang untuk melakukan penelitian di bidang ini. Oke, terus ini hasil penelitian saya dulu. Dan di akhir kita bisa membandingkan dosis serap yang kita penasaran tadi dengan yang misal kita bisa bandingkan dengan hasil simulasi dengan hasil pengukuran langsung, tetapi kalau misal itu tidak available, bisa juga dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang kondisinya serupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, presentasinya sangat panjang. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya kembalikan ke Harun. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sita. Menarik sekali. Sejujurnya ini apa ya, kayak ini udah lama banget presentasi kayak gini. Udah nggak aku dengar kayak terakhir semester 3 itu berarti udah berapa tahun yang lalu tuh, 6 tahun yang lalu tuh. Karena emang selalu aku pribadi selalu kagum sama teman-teman yang apa itu namanya berkecimpung di dunia fisika medis, karena mereka itu menggabungkan ilmu engineering dan ilmu kedokteran ya, tapi mereka itu kan first and foremost adalah seorang engineer. Jadi mereka itu berkutatnya lebih banyak dengan mesin daripada dengan manusia. Sehingga tapi di samping itu mereka juga harus menyeimbangkan bagaimana dokter di bidang radiologi bisa men-treat pasiennya dengan baik. Oke, beberapa pertanyaan sudah masuk. Memang banyak banget dari di form yang pertama kali kita buat untuk mendaftarkan email itu kan ada juga kolom pertanyaan di sana, dan sebagian besar aku rasa udah cukup dijawab oleh Mbak Sita, tapi ini ada beberapa pertanyaan lain yang disampaikan di chat, di grup chat. Teman-teman kalau misalnya emang masih ada ya pertanyaan bisa langsung disampaikan di sana. Nah, ini mulai dari yang pertama dulu. Ini berkaitan dengan presentasi Mbak Sita yang pertama ya, yang berkaitan dengan bidang tugas dari seorang fisikawan medis. Ini pertanyaannya adalah scroll. Itu tadi akan ada perbedaan antara radiasi bidang tugas antara radiasi onkologi dan radioterapi gitu. Apakah memang keduanya itu memang punya tugas yang benar-benar berbeda, atau ada irisan yang irisan dari kedua bidang tersebut yang menjadi batasan yang jelas di antara kedua bidang ini, gitu Mbak? Mungkin bisa dijawab. Oke, seorang radiasi onkologi, apa ini maksudnya radiation oncologist ya? Kalau ya, radiation oncologist mungkin. Radiation oncologist itu setahu saya seorang dokter. Ya, jadi beda memang job desk-nya. Kalau dokter kan berdasarkan pengetahuan dia mengenai jenis kanker, terus staging, dan juga ukurannya. Nanti dia perkirakan jenis terapi apa yang tepat, dan kemudian untuk fisikawan medis yang di radioterapi sendiri ini tugasnya adalah
mendeliver radiasi yang sesuai rencana dari radiation oncologist ini dengan memastikan bahwa distribusi dosisnya itu sesuai, yaitu 95 sampai 107% dari yang direncanakan. Oke. Selanjutnya itu tentang penjelasan mengenai dasar-dasar bagaimana radiasi digunakan untuk fisika medis ya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa yang kerusakan itu diniatkan di level DNA gitu kan, untuk fisika medis bisa pakai direct damage atau indirect damage ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah apa yang dapat membedakan radiasi itu sudah merusak di tingkat sel, di tingkat kromosom, atau sudah di DNA. Gimana caranya kita tahu kalau kerusakannya itu udah masuk ke level DNA seperti yang kita inginkan? Sebenarnya ada penelitian kayak misal radiasi jenis tertentu dengan energi tertentu akan membunuh berapa DNA pair kayak gitu, udah ada penelitiannya, jadi bisa diperkirakan dari situ. Oh, jadi semuanya pakai perkiraan, Mbak ya. Maksudnya tidak ada ketika kita melaksanakan satu terapi gitu, kita nggak bisa ya secara langsung tahu kalau misalnya emang benar segini, secara real time kita bisa tahu nih segini banyak pair DNA yang udah dirusak atau segini pair DNA yang perlu diperbaiki gitu-gitu. Kalau di tingkat DNA sih enggak ya. Jadi biasanya di tingkat volume target itu. Nanti bisa dilihat kayak adanya perubahan, misalnya volumenya jadi mengecil karena sudah mati kayak gitu. Oke, jadi parameter utamanya itu di volume ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya tentang BNCT. Oh, sama ini juga sih, kayak bisa kalau memungkinkan gitu juga bisa kayak dilihat secara patologisnya juga. Oke. Selanjutnya itu tentang BNCT tadi. Kan tadi BNCT itu kan memang yang dihasilkan itu kan alfa dan lithium ya, lithium 7. Itu ada pertanyaan satu dan tambahan saya juga, reaksi itu kan sebenarnya kan itu ya. Yang pertama adalah lithium 7 itu nantinya akan gimana jelentrongannya, ibaratnya kayak apakah dia akan keluar sendiri dengan seiring dengan metabolisme tubuh atau kayak gimana. Terus kemudian juga apakah ketika reaksi B10 dengan neutron itu menghasilkan panas juga gitu loh. Kalau misalnya emang menghasilkan panas, apakah itu nanti akan berdampak ke tubuh yang akan diradiasi gitu, Mbak? Terima kasih. Untuk ini sendiri, saya tidak bisa menjawab dengan pasti karena saya tidak terlalu mendalami ini ya. Jadi mungkin bisa pertanyaannya disimpan, mungkin bisa dijawab untuk nanti. Oke, nanti mungkin kita situ ya. Yang selanjutnya ini berkaitan dengan topik Mbak ya, tentang komputasi fisika medis. Itu kalau ketika di pengalamannya Mbak sendiri itu emang risetnya sendiri sudah umum nggak sih? Atau memang kebanyakan sekarang itu Mbak dan teman-temannya Mbak di sama-sama fisikawan medis, baik itu yang klinis maupun yang kayak Mbak jadi researcher gitu, apakah rata-rata memang masih bergulat dengan ya kayak yang berkaitan di rumah sakit, radioterapi internal eksternal dan lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan simulasi ini sudah mulai populer? Sebenarnya kalau setahu saya dan kalau boleh tahu juga itu tentang kayak gimana peluangnya, apakah dari apakah ada swasta dan pemerintah yang mulai melirik gitu-gitu, Mbak?
Oke, yang bidang simulasi ya? Iya. Ya. Jadi simulasi itu sudah banyak dilakukan. Misalnya untuk desain shielding kayak gitu, terus kemudian untuk dosimetri, terus kemudian untuk simulasi kayak tadi proton range tadi itu juga dilakukan simulasi dan juga dilakukan verifikasi setelah sistem detektornya itu di-develop. Ya, jadi emang kalau yang saya tahu sih penelitiannya itu sebaiknya melibatkan simulasi dan juga verifikasi secara langsung dengan pengukuran. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri banyak yang melakukan simulasi itu. Teman-teman di UGM sendiri banyak juga yang melakukan simulasi. Dosen-dosen kita juga untuk melakukan desain tertentu kayak gitu. Dosen-dosen kita termasuk peer-nya Mbak sebenarnya. Kenapa kan Mbak sudah sama-sama dosen? Kayak Saya kan masih Pak mahasiswa. Andang Iya, juga betul. berkecimpung di situ. Iya. Oke, selanjutnya tentang balik lagi ke BNCT ya. Kalau misalnya emang butuh waktu untuk menjawab, nanti kita bisa simpan pertanyaannya. Pertanyaannya itu untuk aplikasi BNCT sendiri yang menggunakan neutron memiliki yang punya daya tembus tinggi, gimana meminimalisir efek radiasi atau radikal bebas di jaringan lunak yang dilewati sebelum menuju ke targetnya? Bagaimana? Oke, ini sudah radiobiologi sekali sih. Ini menurut saya pertanyaannya ya kurang lebih kayak yang tadi. Jadi kayak memerlukan pengetahuan bagaimana interaksi itu tadi, ada litium, kemudian ada neutron thermal. Oke. Tapi setahu saya kalau neutron itu karena netral, jadi apa ya? Sangat jarang terjadi interaksi kayak gitu. Betul. Iya. Itu juga yang membuat neutron bukan banyak dipakai, emang jadi tujuan utama di PLTN karena memang dia tidak berinteraksi dengan material dengan mudah. Ya. Ya ini. Oke. Selanjutnya balik lagi ke komputasi ini, ke komputasi yang tadi. Sebentar. Ini ada yang nanya tentang apa? Pertanyaan ini apa beda antara CT, PET, SPECT dan MRI? Mungkin secara singkat Mbak bisa jelaskan dikit Mbak. Soalnya jujur juga karena saya bisa dibilang orang reaktor ya, jadi saya tidak punya banyak pengetahuan tentang hal ini. Oke. Oke. Beda semua. Kalau CT scan itu kita menggunakan X-ray untuk mencitra tubuh. Sumbernya itu dari ini, gantrinya itu. Kemudian ya, jadi ada gantri, terus di sini ada detektor. Di dalam gantri itu ada X-ray tube, terus kemudian ada detektor, terus kemudian sumber si X-ray itu kemudian diberikan kepada pasien dan kemudian intensitas yang sudah terkurangi setelah menembus pasien itu diukur oleh detektor. Itu untuk satu proyeksi. Kemudian untuk proyeksi yang lain semuanya disimpan kemudian dilakukan rekonstruksi dengan prinsip tomografi. Nah, jadi intinya sumbernya itu bukan dari pasiennya, tetapi dari alatnya itu sendiri.
Nah, sedangkan kalau PET dan SPECT itu sumbernya ada di pasiennya. Pasien diberi atau diinjeksikan sumber radioaktif. Jadi sumber radioaktifnya itu ikut bersama metabolisme tubuh. Kemudian akan terakumulasi tergantung dari ini tracernya itu akan nyangkut di mana gitu. Nah, kemudian itu akan mengemisikan positron, ya. Terus kemudian intinya reaksi positron itu dengan materi nanti akan menghasilkan foton. Kemudian dilakukan deteksi. Jadi di gantrinya PET itu ada detektor. Nah, nanti kemudian sama prinsipnya tomografi juga. Kemudian kalau spek itu ya intinya cuma beda di bagian interaksinya aja. Jadi kalau yang spek itu bukan radionuklida yang mengemisikan positron, tetapi memang mengemisikan foton gitu. Ya, kemudian satu lagi MRI. Kalau MRI ini yang diberikan adalah radiofrekuensi. Ya, diberikan radiofrekuensi, kemudian berinteraksi dengan tubuh. Kemudian nanti diterima lagi oleh tadi yang mengirimkan adalah coil transmitter, terus nanti yang menerima adalah coil receiver. Ya, nanti diukur sama juga direkonstruksi. Gitu. Oke. Ini kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi monggo, tapi mohon maaf mungkin nggak bisa disampaikan secara langsung. Nanti mungkin kita bisa minta tolong Mbak Sita untuk menyampaikan sedikit jawabannya secara tertulis, dan nanti kita akan bantu sebarkan. Yang kedua terakhir dari teman seangkatannya Mbak ini, Mas Ilham ini. Mas Ilham menanyakan tentang material atau cross section data apa yang biasanya dipakai untuk memodelkan organ tubuh dalam perhitungan Monte Carlo particle transport. Oh ya. Jadi ini material ya. Yaitu ada kayak kompendiumnya gitu, kayak ada tabulasi kayak misalnya jaringan tertentu itu terdiri dari apa saja, ada oksigen berapa, ada hidrogen berapa fraksinya, gitu. Nah, waktu saya skripsi dulu ada pertanyaan dari penguji kayak nanya, materialnya ini kamu dapat dari mana? Terus aku bilang ini dari kompendium ini kayak gitu, dan itu berdasarkan data manusia Kaukasian kayak gitu. Terus dikritik lah intinya, kenapa nggak pakai data yang Indonesia kayak gitu? Saya nggak tahu Bu, apakah ada kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi emang perlu disesuaikan lagi sih. Saya kira berdasarkan diet kita yang berbeda kayak gitu, genetik kita berbeda. Saya kira ada perbedaan tertentu dalam hal itu, dalam hal komposisi jaringan kita. Ya, terus kemudian tergantung juga kasusnya apa maksudnya mensimulasikan foton, apakah proton atau apa, dan berapa energinya, karena kalau energi tinggi itu pakai physics model yang udah berbeda, bukan yang by default di misal di MCNP gitu. Kalau high energy physics itu physical model yang dipakai itu udah macam-macam gitu. Oke, jadi materialnya itu sudah ada kompendiumnya dan itu berdasarkan standar dikeluarkan sama lembaga gitu Mbak ya, kayak ICRU gitu-gitu ya Mbak ya? Iya, ICRP. ICRP ya. Berarti emang terstandarisasi di seluruh dunia, cuman memang untuk Kaukasian ya, bukan untuk orang Asia gitu ya? Iya. Oke, yang terakhir nih tentang profesi fisikawan medis nih. Untuk pendidikan profesi fisikawan medis di Indonesia, apakah sudah ada dari institusi yang tergabung di FMI yang mendirikan prodi pendidikan fisika medis? Terus juga berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya itu, jangan deh,
Itu aja deh. Karena Oke, karena memang untuk physical medicine kan cuman apa, setahu saya kan memang program profesinya baru ada di sedikit ya, 1 atau 2 lembaga doang ya. Gitu ya, Mbak. Mungkin bisa dijelaskan gitu, Pak, kayak gimana? Oh, yang atas ini ya, yang Iya. Yang atas aja. Firza. Hmm. Ya, sudah ada pendidikan profesi fisikawan medis, sudah ada di UI, di Fisika UI itu sejak tahun 2018, dan tahun-tahun yang lalu menerima 2 batch setiap tahunnya, tapi saya belum mendengar untuk yang tahun ini. Untuk selain UI, saya dengar juga mungkin Undip sudah mau melaksanakan, dan Departemen kita semoga aja gimana, Mbak? UGM juga segera membuka ini, nggak tahu berapa tahun lagi. Semoga aja secepatnya. Departemen kita berarti yang membutuhkan itu ya, membutuhkan tenaga itunya ya, berarti apa? Tenaga Iya, pendidiknya yang kurang ya emang berarti ya. ya. Oke. Tapi maksud saya peluang selain di klinis itu juga terbuka lebar, jadi menurut saya jangan membatasi diri hanya misal ke klinis saja, karena itu terbatas sekali. Maksud saya untuk mengikuti profesi itu sendiri juga terbatas yang bisa masuk kayak gitu. Jadi sebaiknya cukup terbuka untuk kemungkinan karir yang lain. Oke, baik. Ini kita udah cukup lewat dari waktu yang kita tentukan sebenarnya. Kita berharap ini bisa 1 jam, tapi sudah sampai 1,5 jam. Jadi kita mohon maaf, kita harus akhiri. Tapi ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang disampaikan di chat. Nanti akan kita dokumentasikan, terus kita akan minta Mbak Sita untuk memberikan jawaban singkatnya, dan akan saya sampaikan via email. Jadi terima kasih Mbak Sita. Terakhir sebelum menutup, jadi memang ini mungkin ada beberapa yang bertanya tentang tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa sebenarnya proyek ini nih berawal dari sebuah keisengan teman-teman. Jadi jangan berharap banyak. Tapi kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan riset-riset yang berkaitan dengan dunia nuklir sebanyak mungkin, dan memang ya karena makanya itu yang menyampaikan juga akunnya akun pribadi, emailnya juga email pribadi. Kalau teman-teman perhatikan itu kan email pribadi saya ya, ada email pribadi saya. Nah itu ini pun juga medianya juga media yang pribadi. Jadi memang ini inisiasi bersama dari sebuah komunitas, tapi memang diproduksi secara personal gitu. Fisika medis ini memang suatu area yang benar-benar asing banget buat saya. Jadi terima kasih banget Mbak Sita sudah mencerahkan. Aku harap teman-teman yang di sini, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak sekalian yang sudah bergabung bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin untuk teman-teman junior yang mungkin masih bingung apakah mau nerusin ke fisika medis atau ngikut ke reaktor kayak saya, ya monggo aja, bisa dipilih opsinya. Kalau misalnya emang mau sedikit lebih banyak, mau lebih tahu lagi tentang yang reaktor itu kayak gimana, insya Allah mungkin ke depannya akan balik lagi, ada beberapa penelitian berkaitan dengan reaktor nuklir juga yang akan disampaikan. Jadi memang, tapi fisika medis juga tidak menutup kemungkinan ini tadi peluang-peluangnya juga cukup menjanjikan. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup webinarnya, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Terima kasih Mbak Sita atas waktunya dan kerjanya untuk menyampaikan materinya. Mungkin yang terakhir, Mbak Sita mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih sekali untuk Harun yang telah menginisiasi ini, dan juga teman-teman yang bergabung di sini. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Saya berharap dari sini akan terbuka peluang-peluang kolaborasi
entah itu di bidang fisika medis yang saya jelaskan tadi atau hal lain yang teman-teman minati gitu. Ya, Nah, kalau saya misalnya mau berharap kolaborasi, emailnya Mbak tadi emailnya bisa ada di di-mention. slide tadi atau sita.gandes.p@gmail.com atau @ugm.ac.id. Oke. Iya, Sita.gandesp ya. iya, Sita.gandesp@gmail atau @ugm.ac.id. iya. Oke, sip. Untuk materi dan rekamannya aku confirm kalau rekamannya ini akan aku edit dikit dan insya Allah akan aku sampaikan hari Senin atau Selasa. Tapi untuk materinya kita akan diskusikan dulu ya, disampaikan apa enggak. Tapi yang pasti rekamannya kita akan sebarkan via email ya teman-teman. Jadi nggak perlu email lagi. Pasti akan aku sampaikan entah antara hari Senin atau Selasa, paling lambat hari Selasa. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya lancar dalam kehidupan new normal ini. Semoga sukses semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.